Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jumpa lagi dengan saya Mama Vina. Kali ini Mama Vina membuat video bagaimana alur menggugat cerai pihak istri terhadap suami, dan apa saja sih berkas yang diperlukan dan yang harus dipersiapkan. Maka dari itu disimak videonya ya. Hal yang pertama dilakukan adalah memfotokopi KTP penggugat dan buku nikah suami istri. Tetapi di sini memfotokopinya harus dalam keadaan satu kertas HVS full ya. Tidak bisa menggunakan fotokopi sesuai ukuran KTP. Contohnya nih seperti gini. Biasanya kan kalau mau fotokopi KTP pasti dipotong dan menyesuaikan ukuran KTP. Tapi di sini tidak dianjurkan seperti itu ya. Harus satu full kertas HVS. Berikut buku nikah juga sama. Jangan lupa juga menyediakan materai 6.000 sebanyak 2 lembar, karena nanti pihak petugas kantor pos akan meminta materai. Materai ini akan disimpan di fotokopi KTP dan fotokopi buku nikah. Berikut akan dicap dan dilegalisir di atas materai tersebut. Jangan lupa juga bawa uang, karena legalisir ini dikenakan biaya. Biayanya tergantung lokasi atau daerah masing-masing. Setelah berkas tadi dilegalisir, maka kita kembali lagi ke pengadilan agama, lalu mengambil nomor antrian pos bakum atau posko bantuan hukum. Kemudian kita nunggu panggilannya. Ketika nomor antrian sudah dipanggil, kita akan dimintai keterangan atau alasan kenapa ingin bercerai. Jika alasan tersebut memenuhi syarat pengajuan, maka akan dilanjutkan dengan pembuatan BAP atau berita acara pemeriksaan. Bukan cuma itu aja, di sini kita dimintain data tergugat. Maka kita harus memberi data yang real ya. Petugas yang membuat BAP akan mengeprint data sesuai keterangan kita. Lalu kita disuruh untuk memfotokopi surat BAP tersebut masing-masing sebanyak 5 lembar. Tetapi sebelum memfotokopi, kita diminta untuk mengecek ulang, karena yang ditakutkan akan ada yang salah pengetikan. Jika ada yang salah pengetikan, maka akan menjadi hambatan atau penghalang. Jika semua berkas BAP sudah dicek dan difotokopi, kemudian kita diarahkan untuk mengambil kembali nomor antrian pendaftaran. Ketika di pendaftaran, berkas yang sudah difotokopi dan dilegalisir akan diminta oleh petugas pendaftaran dan akan dicek ulang oleh petugas tersebut. Sebelumnya, berkas tersebut jangan lupa diberi map ya. Setelah pengecekan petugas pendaftaran, kita akan diberi kuintasi. Kuintasi berikut tercantum nominal biaya perkara. Besar biayanya tergantung kasus dan daerah masing-masing ya. Lalu kita diarahkan untuk segera membayar kuintasi tersebut. Kemudian kita diarahkan ke kasir bank. Di sini menggunakan Bank BRI. Biasanya itu di atas kasirnya itu ada tulisan BRI. Nah, di situ kita harus melakukan pembayaran kuintasi yang sudah diberikan oleh petugas pendaftaran. Setelah melakukan pembayaran biaya perkara, nanti pihak kasir bank memberitahu kita untuk memberi nomor telepon atau HP yang valid dan aktif ketika mendapatkan SMS masuk. Karena kita akan dihubungi kurang lebih 2 minggu via SMS, atau akan ada petugas pengadilan yang datang ke rumah untuk memberi surat panggilan sidang ke-1. Minggu kemudian akan ada notification lewat SMS mengenai waktu dan ruangan sidang. Berikut, petugas pengadilan datang ke rumah memberikan surat panggilan sidang ke-1 dan akan dimintai tanda tangan yang bersangkutan. Biasanya sih petugas pengadilan akan datang ke rumah selang sehari kita mendapatkan SMS. Waktu sidang biasanya ditentukan sesuai hari saat kita daftar. Misalnya, daftar hari Senin, dipastikan jadwal sidang juga hari Senin. Waktu sidang telah tiba. Kita datang ke pengadilan agama, lalu mengambil nomor antrian di mesin antrian. Ini dilakukan sendiri ya, semisal petugas atau security tidak mendamping. Cukup mudah kok untuk mengambil nomor antrian. Ketik nomor prakara dan tahun daftar. Kemudian si mesin akan memfoto kita secara otomatis.
maka nomor tersebut akan keluar dengan sendirinya. Nomor perkara ada di amplop surat pengadilan. Jadi sebelum mengetik nomor perkara, kita terlebih dahulu melihat nomornya di amplop ya. Setelah mendapatkan nomor antrian, kita menunggu untuk dipanggil. Tetapi di sini kita dipanggil bukan sesuai dengan nomor antrian, akan tetapi kita dipanggil sesuai dengan nama penggugat dan tergugat. Nah, untuk panggilan sidang pertama, di kasus saya ini pihak tergugat tidak datang. Jadi pihak jaksa meminta waktu 2 minggu lagi dan akan melakukan panggilan ulang untuk tergugat agar datang kembali di sidang kedua. Untuk sidang kedua, kali ini saya hanya mendapatkan notification via SMS karena pihak petugas tidak mendatangi rumah. Berhubung pihak petugas tidak mendatangi rumah, jadi untuk memastikannya saya mengecek ulang via web. Nah, pengecekan via web ini bisa kalian cari linknya di sosial media pengadilan yang kalian tuju. Untuk sidang kedua, lakukan hal yang sama seperti sidang sebelumnya. Melakukan ambil nomor antrian, menunggu, dan dipanggil. Lagi-lagi pihak tergugat tidak datang, menjadikan proses gugatan cerai menjadi lebih cepat. Akhirnya jajaran pihak jaksa meminta untuk sidang lanjutan membawa saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga sampai ujung permasalahannya. Pihak saksi bisa dipilih dari orang tua, saudara kandung, saudara sepupu, atau kerabat, bisa juga tetangga terdekat. Kemudian pihak jaksa meminta buku nikah asli dan fotokopi KTP beserta fotokopi KK. Jadi untuk sidang kedua ini kita harus membawa buku nikah asli ya. Setelah berkas tersebut diserahkan kepada jaksa, kemudian Bapak Hakimnya memberikan kuitasi yang berisikan data yang akan dijadikan saksi untuk sidang lanjutan. Untuk sidang ketiga, pihak petugas pengadilan agama akan datang ke rumah dan tetap menerima notification via SMS. Finally, akhirnya sidang ketiga dilaksanakan. Lagi-lagi pihak tergugat tidak datang, baik tergugat maupun saksi tergugat. Jadi di sini hanya ada saksi dari penggugat saja. Kita hanya diminta 2 saksi. Setelah masuk ke ruangan sidang, pihak saksi akan dimintai keterangan yang mereka tahu permasalahan rumah tangga, dan para saksi akan dimintai untuk bersumpah di atas Al-Quran. Maka dari itu, pilihlah saksi yang benar-benar tahu permasalahannya ya. Jangan pakai saksi bayaran. Setelah pihak saksi bersumpah, dari situlah pihak hakim menjatuhkan putusan ketuk palu dan mensahkan gugatan cerai. Alhamdulillah akhirnya hak gugatan didapatkan. Kemudian Bapak Hakim memanggil dan memberikan kuitasi yang harus diserahkan ke kasir pengadilan. Ternyata pada saat di kasir, pihak kasir memberikan uang kelebihan biaya perkara. Jadi ini tuh bisa lebih bisa kurang ya, tergantung status perkaranya seperti apa. Kemudian pihak kasir akan memberitahu kita bahwa surat atau akte cerai akan keluar kurang lebihnya 1 sampai dengan 3 bulan. Maka dari itu ditunggu, nanti bakalan ada yang ngehubungin melalui via SMS. Nah, seperti itu kurang lebih gambaran untuk gugatan cerai pihak istri terhadap suami. Semua kembali kepada kasus gugatan atau perkara ya. Semoga video ini bisa memberikan gambar proses gugatan. Dengan membuat video ini bukan bermaksud saya untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman. Selagi permasalahan bisa dimediasikan atau dimusyawarahkan, saya berharap untuk teman-teman bisa memperbaikinya. Karena suatu permasalahan harus dipikirkan ke depannya. Nah, jika lebih banyak mudaratnya, ini salah satu solusi yang bisa diambil. Oke, buat teman-teman mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Jangan lupa bantu like, comment, and subscribe. Dan tunggu di channel aku selanjutnya ya. Bye-bye.